Kalian ngerasa nggak jadi driver online itu kayak ada yang salah gitu loh. Udah kerja keras, berangkat subuh pulang tengah malam, tapi gilanya nyari cuan 100.000 aja itu udah susahnya minta ampun ya. Ini saya ngomong cuan ya, bukan omset ya. Dimana artinya itu sudah dikurangi bensin, udah dikurangi makan 3 kali sehari, terus jajan, rokok, dan biaya spare part nanti kalau misalkan motornya rusak. Kerjaannya sendiri tuh resiko banget di jalan ya. Biaya operasional juga tinggi, tapi kok gajinya ini Hello Kitty. Ini ya yang saya bilang, kalau kerjaan ojek online ini udah masuk ke dark system. Dimana yang untung itu udah cuman aplikator aja, sementara kalian sebagai ujung tombaknya, selain sebagai transporter, itu kan juga sebagai kurir, jadi customer service dadakan juga, teller ngurusin duit, dan sekaligus sales yang promosiin aplikator kamu, tapi ya nggak dapat apa-apa. Kenapa sih bisa gitu? Ya, kalian nonton video ini ya sampai selesai. Karena bisa aja kamu yang nonton video ini sedang terjebak oleh dark system aplikator ojek online dan nggak bisa keluarnya. Atau malah baru mau masuk ke kawasan medan pertempuran yang udah jadi neraka. Mungkin kalian yang sedang cari uang untuk bisa sekedar makan, akhirnya ngerasa kok kerja gini-gini aja ya. Udah berjuang maksimal, makan juga diirit-irit, customer di-treat bagus, kasih snack, kasih kendaraan bagus buat kenyamanan customer, sampai rela ambil cicilan motor baru, bahkan sampai nggak pulang untuk ngejar rupiah. Tapi kok hasilnya ini nggak sesuai sama perjuangannya ya. Sementara di luaran sana ada ojek online yang bisa bawa pulang uang 300-400 ribu per hari, padahal cuman kerja 6 jam doang. Bahkan kerjanya tuh juga asal-asalan, pakai kendaraan ngebul karena jarang servis. Udah gitu jok belakangnya itu tepos, keras, nggak nyaman. Kok bisa ya? Kok nggak ada gitu loh sistem portofolio, dimana kalau kalian kerjanya bagus, pelayanannya bagus, itu ada semacam kayak hadiahnya gitu loh. Calon customernya tuh juga bisa lihat ya, apa aja layanan yang pernah diberikan oleh si driver ke customer sebelumnya. Customernya itu pernah di-treat apa aja. Terus orang kalau kasih bintang 1 ke driver ini karena alasan apa. Jadi sebelum kita order, ini kita bisa lihat dulu nih portofolio dari si drivernya. Jadi kalau kita sebagai customer ini ngerasa si driver ini kerjanya jelek, bisa tuh swipe ke driver lain. Jadi ada semacam pilihannya gitu loh. Ya memang aplikator ojek online itu memang sebenarnya sudah ngasih ya sistem bintang dan ada komentarnya juga. Tapi dari sisi customer, kan kita bisa lihat itu setelah drivernya kepilih ya, dan drivernya tuh udah jalan. Jadi ya apa gunanya kamu lihat bintang kalau drivernya sendiri sih udah OTW? Kan nggak enak buat ngenselnya ya. Ya ini masalah sih, karena bagi kacamata penumpang, baik kamu driver kerjanya bagus atau kerjanya jelek, itu dianggap sama aja. Dan salah satu kenapa sistem portofolio ini nggak dibuat oleh si aplikator, ya udah pasti karena si aplikator ini takut ya penghasilan si driver online sebesar 20-30%-nya ini nggak mampir dulu ke kantong mereka. Jadi aplikator takut tuh kalau si penumpang ini langsung order ke drivernya. Bahkan tanpa disadari oleh para driver, algoritma aplikator ini memang dibuat untuk nyari cuan sebanyak-banyaknya buat si aplikatornya. Artinya kalau kamu sebagai driver online ini nggak pilih-pilih orderan, ini lebih diutamakan oleh si aplikatornya. Bodoh amat lah kamu wangi, jaketnya rapi, kasih permen, kasih snack ke customer. Itu nggak penting ya buat si aplikator karena mereka cuma lihat cuannya aja. Sementara kenyamanan customer itu udah lah nomor sekian lah. Ya lama-lama kan driver yang memang dari awalnya mementingkan pelayanan itu lama-lama bakalan hilang ya. Digantikan dengan driver yang kerjanya itu asal-asalan, pakaiannya asal-asalan, bahkan motornya itu juga asal-asalan. Sekarang kalau mau dibandingkan dengan layanan taksi, apa yang didapatkan driver taksi? Mereka dapat armada khusus, nggak perlu tuh kamu modal uang pribadi untuk beli Kalia atau Sigra. Perawatan mobilnya tuh ya juga ditanggung sama si aplikatornya. Jadi udah pasti ya nggak ada itu mogok di jalan. Atau tiba-tiba mobilnya nggak pakai AC karena alasan AC-nya rusak. Saya pakai AC nggak Pak? Nggak bisa Pak, misalnya pakai promo Pak. Enggak Pak, soalnya panas kita Pak. Saya rugi Pak kalau pakai promo, mobil setoran. Coba mau saya laporin Pak. Laporin aja tuh, saya pakai baju Grab tuh.
Ya karena aplikator taksi itu memang orientasinya ke customer. Nggak cuma cari cuan doang ya. Istilahnya tuh bagi mereka. Customer puas, cuan pun juga nambah. Bandingkanlah dengan driver ojek online yang modal kendaraan sendiri, bensin juga bayar sendiri, servis pakai uang sendiri. Bahkan kalau misalkan kenapa-napa di jalan, misalkan ketabrak orang atau nabrak orang, ya itu harus kamu selesaikan sendiri urusannya. Nggak ada itu ceritanya si aplikator tiba-tiba nemenin kamu di kantor polisi urusan pidana atau tiba-tiba nemenin kamu untuk pembiayaan rumah sakit. Nggak ada. Ya itulah kenapa di video ini saya sebut dark system ojek online. Dimana yang untung ini udah cuman aplikatornya aja, sementara kamu ujung tombaknya boro-boro dapat cuan, dapat ampasnya aja nggak dapat, Pak. Padahal kalau sistem portofolio ini dijalankan, ini jelas sangat menguntungkan para driver ya, terutama driver yang orientasinya tuh ke pelayanan. Jadi seorang driver yang kasih pelayanan baik atau pelayanannya bagus, bisa aja diorder ulang sama si customer tersebut dan akhirnya jadi pelanggan. Jadi sangat bisa tuh, semisal kalau mau kemana-mana, kalau mau naik ojek online ya dapatnya driver itu terus. Karena ya buat customer ini si driver sudah terbukti bagus. Ya mirip-mirip lah seperti yang ada di toko Shopee atau Tokopedia ya. Kan kalau kita udah seneng beli di satu toko, kita kan akan terus beli di toko tersebut kan, meskipun harganya tuh lebih mahal. Ya enggak? Tanpa adanya sistem portofolio, gimana caranya si driver ini bisa ngembangin diri dia sendiri? Gimana caranya driver bisa ngembangin reputasi dia? Ya kan udah capek-capek ya reputasi ini dibangun di satu customer, si driver itu nggak akan ketemu lagi tuh sama si customer tersebut. Ya ini sebenarnya nggak heran ya, kenapa aplikator ini seperti kok nggak ada inovasinya sama sekali ya. Ya karena mereka sendiri itu sebenarnya kan udah ditinggal sama founding father-nya ya. Tahu kan aplikator apa yang founding father-nya itu sudah menyelamatkan diri mereka sendiri masing-masing. Karena ya ditekan kanan sama kiri. Tanpa visi dan misi yang jelas lagi, ya udah. Aplikatornya sendiri itu sebenarnya ya udah menuju gerbang kematiannya secara berlahan-lahan ya. Istilahnya tuh lawang mereka aja bingung mereka itu mau ngapain. Lah kok kamu masih mau bertahan jadi driver di aplikator tersebut? Jadi siap-siap deh, entah cari kerjaan lain atau jual motor buat modal dagang. Ya kalau kamu punya skill sedikit buat gambar atau buat desain, bisa deh jualan online di situs freelancer. Terus yang nggak punya skill gimana? Ya belajar Pak buat punya skillnya. Gimana kalau video berikutnya saya bahas tentang gimana sih caranya orang itu bisa dapat cuan lewat online. Menarik nggak menurut kalian pembahasan kayak gini? Kalau menurut kalian menarik, ya tulis ya di kolom komentar. Karena komentar kalian ini pasti semua saya baca. Oke, selamat belajar skill baru. Dan silahkan lihat video-video saya yang lain yang bisa aja itu relate dan penting buat hidup kalian.